Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pemuji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Vera, SPDI. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Islah Jame, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya, yaitu MI Islah Jame. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pembelajaran kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga untuk ibu. Sebelum belajar, ada baiknya kita harus memulai pelajaran ini dengan kita membaca doa. Ya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang ingin memimpin berdoa? Oke, boleh Anggi, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggi, silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu mau mengabsen dulu siswa yang tidak hadir hari ini siapa? Semuanya hadir? Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya tentang pelajaran minggu lalu yang telah kita pelajari. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik atau nama-nama yang agung. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Nah, minggu kemarin kita belajar Asmaul Husna, tidak semua 99, tetapi kita mengambil 2 materi Asmaul Husna atau 2 nama Asmaul Husna, yaitu yang pertama apa? As-Salam. Yang artinya apa? Maha sejahtera. Nah, As-Salam artinya maha sejahtera. Yang kedua, Al-Mu'min. Yang berarti apa? Maha memberi amanah. Minggu lalu kita sudah belajar 2 Asmaul Husna ini, yaitu As-Salam dan Al-Mu'min. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang judulnya apa?
Apa ini? Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum Ibu masuk ke dalam pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua apa? Menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga? Menyebutkan nama-nama Nabi. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kita akan membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, lihat, di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaannya ya, jadi ada bedanya. Nabi dan Rasul itu pasti berbeda. Lihat, sini ada perbedaannya. Nah, tidak diberi kitab, hanya bertugas melanjutkan wahyu. Ini untuk Nabi ya. Ini Nabi, sedangkan Rasul diberi kitab. Ya, kalau Nabi tidak diberi kitab, kalau Rasul diberi kitab. Ya. Rasul diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi bertugas melanjutkan wahyu atau ajaran yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi Nabi mah hanya melanjutkan wahyu, sedangkan Rasul dia menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini garis besarnya adalah setiap Rasul adalah Nabi. Dan ini semua adalah Rasul. Oke, untuk selanjutnya lihat ke depan. Nah, di sini ada apa? Di sini ada apa? Nama-nama Nabi. Di situ ada nama-nama Nabi. Nah, adapun nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui itu ada berjumlah 25. Di antaranya adalah Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Nah, jadi nama-nama yang wajib kalian ketahui itu ada berapa? Ada 25. Di sini ada tugas Nabi, ada sifat Nabi, dan ada cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Coba, tugas Nabi dan Rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah yang pertama itu mengajak manusia supaya manusia ini menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Itu tugas yang pertama Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua, mengajarkan akidah, ya. Tugas Nabi dan Rasul ini adalah mengajarkan akidah kepada manusia, lalu mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah dan menjauhi berhala dan sesembahan yang lain. Tugas Nabi dan Rasul itu yang ketiga adalah mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Contohnya apa? Berakhlak baik. Berarti Nabi dan Rasul mengajak umatnya, mengajak manusia atau kaum kita untuk berakhlak mulia. Jadi Nabi dan Rasul ini mengajarkan kita bagaimana berakhlak baik,
bagaimana berakhlak buruk, apa yang harus dipelajari, terus apa yang harus dihindari. Ya, Nabi dan Rasul mengajarkan itu kepada umatnya supaya kita semua berakhlak mulia. Untuk selanjutnya ada apa? Coba kita di bumi ini atau di dunia ini hidup sendiri bisa tidak? Tidak. Manusia itu bersosialisasi, berarti kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Kita membutuhkan orang lain. Untuk nama kita sendiri aja kita membutuhkan orang lain. Kita diberi nama sama orang lain. Siapa yang memberi nama kita? Orang tua kita. Ya. Jadi kita membutuhkan orang lain. Untuk hidup, untuk makan kita membutuhkan orang lain tidak? Membutuhkan orang lain. Kalau misalnya tidak ada orang lain di dunia ini, hanya kita seorang saja, siapa yang mau menanam padi? Ya kan? Siapa yang mau menanam sayuran? Ya kan? Siapa yang mau mengurus peternakan hewan? Kita makan dari tiga ini, hewan, tumbuhan, terus sayuran. Nah, ada sifat wajib yang perlu kalian ketahui untuk Nabi dan Rasul. Di sini ada sifat wajibnya, ada berapa? Ada 4 sifat wajib yang harus diketahui. Ya, sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu yang pertama apa ini? Yang pertama sidik, artinya apa sidik? Nah, Allah mengangkat Nabi dan Rasul karena Allah melihat sifatnya, yaitu yang pertama mempunyai sifat sidik, berarti tidak pernah berbohong. Tidak seperti kita. Pernah berbohong? Pernah apa selalu? Selalu berbohong? Nah, kalau Rasul dan Nabi tidak pernah berbohong, makanya dipilihlah oleh Allah untuk dijadikan Nabi dan Rasul karena mempunyai yang pertama sifat sidik, yaitu berkata benar, tidak pernah berbohong. Yang kedua apa? Rasul itu amanah, dapat dipercaya. Kalau kalian amanah tidak? Amanah tidak dapat dipercaya tidak? Kadang-kadang ya, kadang-kadang dapat dipercaya, kadang-kadang enggak. Nah, di nomor 3 ini tablik, si Rasul ini sudah mempunyai kewajiban. Yaitu kewajibannya apa? Menyampaikan kepada seorang muslimnya, kepada umatnya, menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi adalah harus disampaikan kepada umatnya. Kudu, harus, wajib ya. Jadi menyampaikan wahyu. Yang keempat apa? Tanah, artinya cerdas, pandai, bijaksana. Jadi seorang Rasul itu memiliki sifat patanah, yaitu si Rasul ini cerdas, Rasul ini bijaksana, Rasul ini pandai. Nah, maka diangkatlah oleh Allah karena mempunyai sifat keempat ini, ya. Makanya dijadikan Rasul dan Nabi. Ibu, kenapa tidak dari kalangan kita aja yang menjadi Rasul dan Nabi? Apakah kalian mempunyai sifat sidik? Kadang-kadang jujurnya juga, ya. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Yang kedua, apakah kalian mempunyai sifat amanah? Kadang disampaikan, kadang enggak. Kadang didengar, kadang enggak. Ya, ada yang sebaliknya, yaitu sifat selain sifat wajib. Nah, ada sifat mustahil. Apa sifat mustahil ini? Berarti sifat mustahil bagi Rasul. Mustahil Rasul mempunyai keempat sifat ini. Jadi tidak mungkin, ya. Sangat mustahil, mustahil tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Rasul mempunyai keempat sifat ini. Jadi kebalikannya sifat wajib tadi. Coba, yang pertama apa sifat mustahil bagi Rasul? Nah, hizib artinya dusta.
memiliki dia itu artinya dusta atau bohong. Jadi mustahil kalau Rasul dan Nabi mempunyai sifat kizib. Ya. Yang kedua, mustahil bagi Rasul dan Nabi mempunyai sifat khianat. Apa artinya khianat? Tidak dapat dipercaya. Makanya Allah mengangkat Nabi dan Rasul itu karena mereka dapat dipercaya. Ya. Yang ketiga, apa itu? Apa? Nah, karena dia pasti menyampaikan wahyu setelah diberi wahyu oleh Allah, pasti Nabi dan Rasul menyampaikan. Kalau ini mah menyembunyikan. Rasul itu disembunyikan oleh wahyu nanti. Tidak mungkin seperti itu ya. Ini adalah sangat mustahil. Terus yang keempat yang terakhir apa? Baladah. Apa itu artinya baladah? Bodoh. Ini adalah keempat sifat mustahil. Jadi sifat wajibnya ada 4, sifat mustahil bagi Rasulnya juga ada 4. Kebalikan dari sifat wajib. Ayo lihat ke depan. Selanjutnya adalah, yang pertama, mengetahui riwayat, kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Jadi Nabi dan Rasul membawakan ajarannya, terus kita mengamalkannya. Nah, kita sudah ketemu sama penutup materi. Materi yang ada yang tadi ini adalah intinya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan iman yang rukun iman yang keberapa? Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Ya. Ada yang bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Boleh Fatma? Nah, kita tadi sudah membahasnya ya. Apakah Nabi seperti manusia? Ya, yang memerlukan makan dan minum. Jawabannya adalah Nabi juga sama seperti manusia Nabi juga memerlukan makan. Nabi juga memerlukan Nabi juga memerlukan tempat tinggal. Ya. Jadi Nabi itu sama seperti kita manusia, bukan makhluk gaib ya. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, Jujin. Pertanyaan yang bagus, kenapa kita harus percaya kepada Nabi dan Rasul? Kalian percaya adanya Allah? Percaya. Percaya adanya Nabi dan Rasul? Percaya. Nah, karena Nabi dan Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kita juga harus yakin adanya Nabi dan Rasul. Kalau sudah mengerti tentang pelajaran ini, kita mencoba berlatih ya. Ini adalah tugas kelompok. Di sini ada nama kelompok, silakan tulis nama kelompok kalian. Di sini juga ada anggota kelompoknya, silakan tuliskan anggota kelompoknya. Dan pertanyaan-pertanyaan di sini silakan dijawab. Boleh ini untuk kelompok. Alhamdulillah, kita sudah mengerjakan tugas kelompok dan berdiskusi ya. Untuk penilaiannya akan Ibu kasihkan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nilainya akan Ibu nilai dan dikasihkan nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita cukupkan sekian untuk pelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul
Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di minggu yang akan datang. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya boleh, silakan duduk yang rapi dulu anak-anaknya. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.